teman-teman semua. Wah, apa kabar? Ada kabar baik nih. Rika dapat info dari Dokter Lee. Ya, bagi teman-teman yang pengen turun berat badan, tapi nggak pengen ribet nih sama kalori, terus pengen tetap aja makan makanan kesukaan, dan juga teman-teman pengen biar tetap kenyang, tetap bisa makan malam, tapi bisa turun berat badan. Nah, oke. Jadi sekarang Rika share ya apa yang dikasih tahu Dokter Lee. Rika dengerin Dokter Lee dan Rika akan kasih tahu ke teman-teman semuanya ada 7 cara yang bisa teman-teman lakukan ya. Oke, ini teman-teman bisa jalani dengan sangat nyaman banget ya. Yang pertama, simak nih, bisa dicatat ya. Teman-teman coba untuk pas makan pakai piring yang lebih kecil ya. Porsinya biasa aja, tapi makainya piring yang ukurannya lebih kecil ya. Karena ini efek psikologi juga katanya. Itu kalau pakai piring yang kecil itu akan kita ngerasanya udah kenyang banget nih, kok kayak penuh banget ya, kayaknya saya kenyang banget nih makan segini gitu. Dan itu sangat ampuh teman-teman, coba ya, itu baru cara pertama. Nah, cara yang kedua, teman-teman coba minum segelas air sesaat sebelum makan. Nah, jadi kita nih sebenarnya kalau pada saat lapar itu ya, jadi ada sinyal yang akan memberitahu otak kita bahwa kita lapar. Pada saat kita minum air, enzim-enzim yang sinyal lapar tadi itu akan aktif ya. Dia juga udah akan mulai bekerja, sehingga akan lebih efektif banget kalau kita minum air dulu baru makan ya. Nah, terus yang ketiga, itu udah 2 ya. Yang ketiga, makannya perlahan-lahan teman-teman. Apalagi kita bisa nikmatin suapan demi suapan, rasanya seperti ini, dan terus kita mengunyahnya lebih banyak ya. Jadi jangan banyak-banyak amat sih, nanti nggak kerasa nanti makanannya. Tapi kita benar-benar menghayati makannya ya. Dan yang keempat itu sarannya teman-teman makan yang cukup. Jadi makannya itu tidak kenyang banget dan tidak sedikit gitu ya. Jadi cukup. Yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah komposisi. Nah, coba dulu. Ini kan piring toh, ini piring. Jadi yang memenuhi piringnya itu adalah sayur sama lauk ya. Nasinya itu usahakan dikit, nasi putih ya. Kalau misalnya nasi beras merah oke lah, bisa setara sama sayurnya ya. Nah, apakah saya kenyang dengan nasi sedikit? Coba aja dulu teman-teman. Itu akan kenyang kok ya, karena serat tuh tinggi, yang di sayur tuh serat tinggi, terus protein tinggi tuh yang di lauk ya, pasti akan kenyang. Coba ya teman-teman. Nah, itu yang keempat, bener ya, yang keempat tadi ya. Yang kelima, ini enak, ini paling enak. Jangan skip makan. Apa ya jangan skip makan? Artinya teman-teman, kalau memang sarapan ya harus sarapan ya. Terus abis itu kalau sarapannya misalnya jam 7 ya, menuju jam makan siang itu jam 10 itu harus ada cemilan ya teman-teman. Harus ada cemilan buah kayak gitu. Nah, makan siang pun jadi kita jam 12 atau jam 1 itu makan siang. Jadi jangan di skip, jangan dihilangkan ya. Jangan dihilangkan. Terus kalau jam 4, jam 3, jam 4 itu cemil lagi nanti biar bisa makan malam nanti jam 6 sampai jam 7-nya ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman skip cemilan di jam 4, jam 3, jam 4 itu biasanya jam 6 tuh udah lapar banget. Apalagi kalau teman-teman ada olahraga ya. Habis olahraga itu udah laparnya minta ampun ya. Itu yang akan membuat kita kerasa, aduh apa nih makan, kayaknya lapar banget nih, kayaknya ada kue sedikit itu dimakan, kayak kurang lagi, ini dimakan. Nah, akhirnya
tinggi banget juga kalorinya yang masuk ya, babi buta kayak gitu. Nah, diikutin, jangan skip makan. Terus yang keenam, hindari gula berlebih teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui, nasi itu sebenarnya adalah gula. Jadi gula yang tersembunyi itu dihindari, seperti di minuman manis ya. Itu sering kita tidak prediksikan. Kita sering menganggap gula itu adalah yang manis, apa kayak gula pasir gitu, terus gula merah yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya minuman-minuman yang bersoda yang kayak gitu sering kita skip. Nah, itulah yang sebenarnya yang harus kita hindari. Itu gulanya kalau minuman-minuman kayak gitu hampir sama dengan gula yang dihasilkan oleh sepiring nasi ya teman-teman. Nah, jadi hindari itu. Terus yang ketujuh, yang paling terakhir, boleh nggak untuk makan makanan favorit? Boleh aja, karena kalau kita stres, lemak kita akan naik teman-teman. Jadi silahkan kalau mau makan makanan favorit silahkan, tapi makannya paling akhir gitu. Misalnya habis makan siang nih, 10 menitnya itu mau saya pengen makan burger kayak gitu ya, silahkan makan kayak gitu untuk menikmati yang namanya cheat day. Jadi bisa sekali seminggu bisa, terus sekali misalnya pengen sedikit sehari bisa. Kalau udah kita makan biasanya nyomotnya nanti juga akan segigit, akan secuil, juga akan satu kotak kecil aja gitu. Jadi coba ya teman-teman ya, ini untuk pemula, enak banget untuk pemula. Istilahnya kalau ada jenjang kelasnya, kelas dari TK nih, TK, SD, SMP, SMA. Nah, ini istilahnya baru playgroup. Masih pemula, masih playgroup. Dan ini sangat efektif banget, bisa turun kok, bisa menurunkan berat badan kok. Jadi bisa aja, karena pasti akan defisit kalori kan ya, bisa aja turun berat badannya. Misalnya saya pengen nurunin 10 kilo. Nah, kalau dengan cara ini bisa dengan 3 kilo itu bisa turun gitu. Nanti kalau misalnya ada stuck lagi, saya udah turun 3 kilo nih coach, kok misalnya masih stuck, turun lagi, udah saya lakuin lagi tapi kok nggak bisa turun. Nah, di situ chat Rika ya. Jadi di situ nanti ada edukasi untuk habis playgroup ya TK. Ya TK. Jadi nanti chat Rika, kita akan diskusi lagi. Oke, terima kasih.